Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Eko di channel Pras 83. Kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tema 1, subtema 1, kelas 3 SD atau MI. Makhluk hidup adalah salah satu organisme yang dapat mempertahankan dirinya di berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua, tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu hewan. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu tumbuhan dan hewan. Tahukah kalian anak-anak semuanya, mengapa batu, air, tanah, dan angin tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Iya, sebab mereka itu merupakan benda mati dan memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Lalu, apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup ada beberapa macam. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu yang pertama adalah bergerak. Yang kedua yaitu bernafas. Dan yang ketiga yaitu tumbuh. Kemudian yang keempat yaitu berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Mari kita bahas beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak di sini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif adalah proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya adalah berjalan dan berlari. Sedangkan bergerak pasif yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya yaitu jalan di tempat dan lain-lain. Contoh cara bergerak di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah manusia. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Yang kedua adalah ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Yang ketiga yaitu cicak. Cicak bergerak dengan cara berjalan di dinding menggunakan kaki. Dan yang keempat yaitu burung. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan kedua sayapnya. Ciri yang kedua adalah bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2.
tumbuhan mengalami pernafasan berbeda-beda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung CO2 dan mengeluarkan O2. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung O2 dan mengeluarkan CO2. Anak-anak semuanya, alat pernafasan pada makhluk hidup ada beberapa contoh. Misalkan yaitu manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian ikan. Ikan itu bernafas menggunakan insang. Yang ketiga yaitu tumbuhan. Tumbuhan ini bernafas menggunakan stomata atau lentisel. Dan yang terakhir contohnya yaitu katak. Katak bernafas menggunakan insang pada waktu masih kecil atau katak kecil dan menggunakan paru-paru ketika katak itu sudah dewasa. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman serta berolahraga. Oleh sebab itu, menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur merupakan cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Contoh pertumbuhan pada makhluk hidup yaitu yang pertama adalah ayam. Ayam di sini tumbuh berubah dari telur, kemudian dari telur menjadi telur atau embrio. Kemudian telur itu menetas menjadi anak ayam dan anak ayam ini tumbuh menjadi ayam dewasa. Kemudian yang kedua adalah contoh dari pertumbuhan kucing. Kucing ini tumbuh dari anak kucing, kemudian menjadi kucing muda, dan yang paling akhir yaitu menjadi kucing dewasa. Contoh yang ketiga, pertumbuhan yaitu pada tumbuhan. Yang pertama yaitu mulai dari biji, kemudian dari biji berubah menjadi kecambah, dari kecambah tumbuh keluar daunnya, dan dari daun tumbuhan tersebut kemudian berbunga, dari bunga kemudian tanaman tersebut kemudian menghasilkan buah. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan dari perkembangbiakan yaitu untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah melahirkan atau biasa disebut dengan vivipar. Yang kedua yaitu dengan cara bertelur atau biasa disebut dengan ovipar. Contoh makhluk hidup yang melahirkan adalah manusia, kucing, sapi, kuda, jerapah, dan lain-lain. Sedangkan contoh perkembangbiakan makhluk hidup yang dengan cara bertelur yaitu bebek, ayam, ikan, katak, burung, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah makan dan minum.
Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat. Hal ini dikarenakan supaya tubuh memperoleh energi agar dapat melakukan kegiatan. Lakukan kebiasaan untuk menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat dan tubuh kita tetap terjaga dari penyakit. Makanan yang bersih akan berpengaruh pada kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Contoh makanan makhluk hidup antara lain yaitu tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis atau biasa disebut dengan proses pembuatan makanan sendiri. Kemudian contoh makhluk hidup yang lain yaitu sapi dan kambing memakan rumput untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup mempunyai kepekaan yang berbeda-beda. Contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu misalkan pupil pada mata akan mengecil jika terkena sinar matahari. Biasanya kita akan menutup mata saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Contoh rangsangan pada makhluk hidup yang lain adalah daun putri malu. Daun putri malu akan menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Contoh yang lainnya adalah buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Contoh yang lainnya lagi yaitu adalah landak dan lipan. Ketika badannya disentuh, maka tubuh landak atau lipan tersebut akan menggulungkan badannya. Anak-anak semuanya, demikian materi yang bisa Pak Eko sampaikan di kesempatan kali ini. Kesimpulan dari materi tersebut adalah sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur kita yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat dan bergizi, berolahraga dengan rutin. Selain itu, selalu berdoa dan melaksanakan perintah Allah. Demikian materi yang bisa Pak Eko sampaikan. Selamat berjumpa di materi berikutnya. Tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan, dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.